Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudianto dengan NIM 333220046. Di sini saya sebagai praktikum PPM di modul 2. Saya dari kelompok 9. Sini saya akan menjelaskan tentang tugas mingguan di modul 2 ini di SIP 1. Kita langsung saja lihat soalnya. Nah, jadi di tugas mingguan 2 ini ada 5 soal. Yang pertama soalnya yaitu PT PPM Sejahtera, perusahaan terkemuka di bidang Bollywood, menghadapi tantangan kualitas dalam 30 hari terakhir. Data menunjukkan adanya kecacatan atau pada sebagian produk. Ukuran sampel yang diteliti sebanyak 150 sampel. Tim produksi segera menyelidiki dan menemukan bahwa perubahan bahan baku menjadi penyebabnya. Perusahaan berfokus pada perbaikan proses dan memperkuat kerjasama dengan pemasok kayu. Nah, dengan tekad mempertahankan reputasi, mereka berkomitmen pemasok kayu. Dan dengan tekad mempertahankan reputasi, mereka berkomitmen meningkatkan kualitas produk. Nah, berikut ini adalah jumlah defektif. Tabel ini adalah jumlah defektif. Based on data dan informasi yang tersedia, maka yang pertama buatlah peta kendali yang sesuai. Kemudian, apakah proses produksi terkendali secara statistik? Lalu berapa nilai UCL, CL, dan LCL pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Kemudian ada soal nomor 2. Untuk mempersingkat waktu, mungkin semua kita disatukan nantinya di R-nya. Jadi sekarang kita baca dulu soalnya. Nomor 2 itu defect dari permukaan telah dihitung pada 25 pelat baja persegi. Panjang perusahaan PPM baja dengan data yang tersedia pada tabel berikut. Buatlah peta kendali dan simpulkan apakah proses telah terkendali. Nah, ini nomor 2. Jadi yang pertama buatlah peta kendali yang sesuai, kemudian apakah proses produksi terkendali secara statistik, kemudian berapa nilai UCL, CL, dan LCL-nya pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Yang nomor 3 eh, sama kayak tadi dan datanya seperti ini. Yang nomor 3. Kemudian nomor 4, PT PPM Cloud membuat perusahaan yang berfokus dalam produksi pakaian anak-anak. Nah, datanya seperti ini. Dan nomor 5, untuk nomor 5 ini berapa besar presentasi masing-masing garis cacat. Buatlah ke dalam bentuk diagram Pareto. Kemudian bagaimana usaha yang dapat dilakukan agar cacat produk keju tersebut dapat diminimalisasi. Nah, tabelnya seperti ini. Kita mungkin langsung saja ya. Tabel-tabel yang ada di soal ini saya sudah masukin ke Excel dan dibagi menjadi 5 sheet, yaitu ada soal 1, soal 2, soal 3, dan soal 5, soal 4, soal 5. Soal 2 seperti ini, 3, 4, dan soal 5. Nah, mungkin langsung saja ke software R untuk penyelesaian. Sebelumnya saya sudah memasukkan semua nih dari eh, sintek dari kelima soal tersebut. Untuk mempersingkat waktu langsung saja ya kita di soal yang nomor 1. Yang pertama install package dulu seliran. Setelah itu eh, kita pastikan apakah Excelnya sudah terbaca atau belum. Sudah. Kemudian QCC sudah juga. Lalu di run aja soal 1 sampai soal 5 sesuai dengan file yang ada di Excel. Kan? Kemudian tadi kan di soal disuruh membuat peta kendali ya. Kita buat peta kendali. Nah, peta kendali NP seperti ini. Lalu apakah di peta kendali ini ada yang keluar batas atau tidak? Kita run aja yang ini untuk mengetahui. Ternyata tidak ada yang keluar batas ya. 00. Terakhir yaitu melihat rangkuman. Nah, rangkumannya seperti ini. Minimalnya itu adalah 7,00.
kemudian mediannya 15,5000, mediannya 14,06667, maksimumnya 19,060. Kemudian ada control limit, ada LCL atau batas bawah, batas kendali bawah adalah 3,3555563. Kemudian UCL atau upper control limit 24,7777. Itu. Jadi selanjutnya soal 2. Soal 2 karena tadi sudah terinstall, jadi kita langsung saja membuat peta kendalinya, yaitu peta kendali set. Dan enter. Nah, petanya seperti ini. Kemudian kita melihat lagi nih apakah ada yang masih keluar batas kendali atau tidak. Kita membuat sinteks seperti ini, kemudian di enter. Oh, ternyata ada eh, ini ya, 6 tuh. Yang ini nih, keluar batas kendali. Nah, setelah kita mengetahui ada yang keluar batas kendali, maka kita harus melakukan perbaikan dan menghapus data tersebut. Di enter. Nah, ini bikin sintek yang untuk membuat apa, perbaikan ya. Sorry, bukan peta kendali. Enter. Nah, sudah diperbaiki seperti ini. Namun kita harus dicek lagi sampai benar-benar tidak ada yang keluar batas kendali. Enter. Ternyata masih ada yang keluar batas kendali, yaitu di pengamatan ke-14 yang ini di luar batas kendali atas. Maka kita harus perbaikan dulu dengan menghilangkan data 14 ini. Melakukan perbaikan peta kendali. Enter. Nah, seperti ini. Lalu kita harus mengecek lagi apakah masih ada yang keluar batas kendali apa tidak. Ternyata sudah tidak ada yang keluar batas kendali. Artinya sudah terkendali semua. Kemudian melihat rangkuman. Nah, di rangkuman jadi kontrol limitnya LCL 0 atau batas bawah ya. Batas atasnya adalah 6,865019. Lanjut ke soal nomor 3. Seperti tadi sama aja langsung membuat peta kendali. Kalau ini membuat peta kendali P. Enter. Ini peta kendalinya. Kemudian kita melihat ada yang masih keluar batas kendali atau tidak. Ternyata ada, yaitu di pengamatan ketiga, 21 dan 26. Ini 3, 21, dan 26. Maka kita harus menghapus data yang keluar batas kendali. Kemudian melakukan perbaikan data kendali. Setelah dilakukan perbaikan, jadi peta kendali seperti ini. Lalu melihat lagi apakah masih ada yang keluar, apa sudah tidak ada yang keluar batas kendali. Ternyata sudah tidak ada, tinggal rangkuman. Nah, jadi control limitnya LCL-nya 0, kemudian UCL-nya 0,2390619. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 sama ya, seperti tadi membuat peta kendali. Namun di sini membuat peta kendali U. Yang tadi yang membedakan dari semua peta kendali itu sebenarnya di sinteknya cuma ininya doang. Ini tadi tiga peta kendali P, ya ini P, sisi V, ini sisi U. Kemudian size-nya itu seperti ini. Jumlah unit yang diperiksa sama seperti yang di tabel Excel ya. Kita langsung saja di run. Nah, jadi peta kendali U-nya seperti ini. Kemudian melihat data yang di luar batas kendali.
Nah, ternyata ada ternyata sudah tidak ada yang di luar batas kendali dan memang di gambar juga apa atau di petanya juga kelihatan ya tidak ada yang keluar batas kendali dan kita melihat rangkuman. Nah, jadi LCL-nya itu 0,3427.553, kemudian UCL-nya 0,3374175 dan ke bawahnya seterusnya bisa dilihat sendiri. Dan soal nomor 5, di soal nomor 5 ini kan tadi disuruh melihat membuat diagram Pareto ya. Jadi kita langsung aja di bentar. Nah, jadi diagram Paretonya seperti ini. Ini eh, kepanjangan ya tulisannya seharusnya disingkat saja. Namun sama saja yang penting kan sudah kelihatan diagram Paretonya. Jadi di sini sudah sudah terlihat nih kesalahan koneksi WiFi, kemudian layar retak, suara tidak jelas dan tombol tidak berfungsi dan sampai sistem operasi error sudah diketahui di sini. Dengan persentasenya kesalahan koneksi WiFi adalah 4,7149115, kemudian layar tak 18,898423, kemudian 17,746792 untuk suara tidak jelas, kemudian tombol tidak berfungsinya 16,284671, kemudian kamera rusaknya 10,225434, kemudian masalah baterainya 8,153626, sistem operasi error 3,976139. Dengan maka eh, sudah diketahui ya dari semua soal dari soal 1 sampai soal 5 dengan menggunakan software R. Ya mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.